Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Coba bayangkan kalau kalian sedang membuat sebuah aplikasi yang di dalamnya menyimpan data pelanggan, mahasiswa, transaksi penjualan. Tapi ternyata ada satu data atau beberapa data yang diulang-ulang berkali-kali dengan informasi yang tidak konsisten. Kalau dibiarkan, tentunya data itu akan menjadi berantakan, sistem yang pun akan bermasalah. Tentu saja kita tidak mau hal itu terjadi, apalagi kalau sebuah data itu menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk salah satu cara upaya kita untuk mencegah hal itu terjadi adalah dengan menerapkan proses normalisasi pada basis data. Pada presentasi kami kali ini, kami akan menjelaskan tentang apa itu normalisasi, tujuan dari normalisasi, kapan dibutuhkan dan normalisasi, tahap-tahapannya hingga contoh nyata penerapannya. Harapannya setelah presentasi kami kali ini, rekan-rekan semuanya atau kita bisa merancang basis data agar lebih rapi, efisien dan tidak ada data agak-agak. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu apa itu normalisasi dalam basis data. Coba rekan-rekan bayangkan ini, kita membuat sebuah tabel mahasiswa yang di dalamnya itu ada nama, NIM, alamat, atau bahkan nama dosen PA-nya. Awalnya mungkin terlihat simpel, tapi lama-lama ketika data ini menumpuk, ada data yang diulang-ulang dengan informasi yang tidak konsisten juga. Misalnya ada sebuah mahasiswa dengan nama dosen PA-nya sama, tapi tulisannya berbeda. Contohnya itu yang satu Pak Dedi, yang satu lagi Bapak Dedi. Nah, disinilah normalisasi itu dibutuhkan. Normalisasi itu adalah cara kita menyusun data dalam tabel-tabel agar lebih rapi, efisien dan terstruktur. Kalau kita analogikan, bisa juga seperti lemari pakaian. Normalisasi itu seperti menyusun lemari pakaian. Daripada kita menumpuk semua pakaian itu di satu tempat, lebih baik kita pisahkan. Yang satu itu misalnya kaos kita jadikan di satu tempat, yang sana jadi di satu tempat lain, lalu baju itu digantungan. Nah, itu akan terlihat lebih rapi, efisien dan terstruktur. Sekian untuk tahap selanjutnya, yaitu kapan normalisasi data dibutuhkan, yang akan dijelaskan oleh Hani Nafisa. Kepada Hani Nafisa saya persilakan. Selanjutnya yaitu ada kapan normalisasi data itu dilakukan. Jadi normalisasi data itu dilakukan ketika ada data yang sama dicatat berulang kali dalam sistem atau diupload secara bertikat. Di sini ada contohnya seperti nama pelanggan ini dicatat 2 kali di dalam sistem. Nah, ini akan menjadi data yang boros dan rawan kesalahan. Sistem ini bisa saja menebak apakah ini nama orang yang sama, apakah orang itu berbeda. Jadi hal seperti ini wajib melakukan normalisasi data. Setelah dilakukan normalisasi data, tabel pelanggan itu akan dipisah ke tabel khusus dan tabel transaksi ini akan mengacu ke ID pelanggan. Gunanya untuk membuat struktur data ini jadi lebih fleksibel dan mudah dikelola. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan pada Liliana Mata. Selanjutnya tujuan normalisasi. Pernah nggak sih kalian lihat data yang double-double terus jadi malah error? Nah, itu tandanya database belum dinormalisasi. Makanya normalisasi itu penting banget, dan tujuannya itu adalah yang pertama menghilangkan redundansi, yang kedua menghindari anomali, yang ketiga meningkatkan konsistensi dan integritas, yang keempat mempermudah pemeliharaan, dan yang terakhir bisa logis dan sistematis. Intinya dengan normalisasi kita bisa membuat database yang lebih rapi, akurat, mudah dikelola, dan bebas dari data ganda maupun kesalahan. Sekian, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Syedul. Lalu ada tahapan normalisasi. Yang pertama itu ada 1NF. Di 1NF itu syaratnya tidak memiliki atribut multi-value dan data harus atomic. Artinya satu kolom itu berisi satu nilai. Bisa dilihat dari tabel yang pertama itu mata kuliah ada 2 nilai, masih data dan algoritma. Jadi kita pisah ke beberapa baris yang berbeda di tabel kedua. Lalu ada 2NF. Di 2NF itu kita hilangkan ketergantungan sebagai pada penilai. Jadi di 2NF itu kita pisah ke beberapa tabel yang berbeda, karena di tabel yang di 1NF tadi ada beberapa nilai di dalam satu kolom. Contohnya adalah tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel
nilai. Lalu di 3NF ini kita harus pastikan di setiap kolom dan kunci itu harus bergantung langsung pada kolom kunci utama. Nah, bisa dilihat di sini tabel mahasiswa itu kolom dan kunci nama bergantung langsung pada kolom kunci utama NIM, tabel mata kuliah kolom dan kunci mata kuliah itu bergantung langsung pada kolom kunci utama kode MK. Lalu ada tabel nilai di kolom kunci dan kunci nilai itu bergantung langsung pada kolom kunci utama yang berupa komposit key yang terdiri dari NIM dan kode MK. Lalu tahap selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alice. Jadi di sini saya menyelesaikan contoh real atau studi kasus data bulan Bapak. Yang pertama itu tabel awal belum direalisasikan. Di sini produk harga sama jumlahnya itu berisi banyak nilai. Jadi kita akan tahap 1 list nomor from to atau 1 NF. Jadi produk harga jumlah itu jadi punya tabel masing-masing. Selanjutnya tahap kedua, tahap second normal from, yaitu kita akan memecahkan tabel pembeli produk dan transaksi. Dan tahap 3 itu normal from, sudah dalam bentuk 2NF, semua kolom dan kunci bergantung pada langsung pada kunci utama. Tidak ada kolom dan kunci yang bergantung pada kolom dan kunci yang lain. Oke, jadi kesimpulan normalisasi itu penting banget buat ngerapi data dalam sistem basis data. Tujuannya jelas agar data itu lebih rapi, data itu tidak ada label-label juga dan lebih mudah dikelola. Baik, apabila ada rekan yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Azhar Nurutami. Saya ingin bertanya, apakah normalisasi data itu hanya bisa dilakukan sekali doang atau bisa berkali-kali? Oke, baik. Pertanyaannya bagus sekali. Untuk yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Dr. Sidik. Saya ingin bertanya, mengapa normalisasi bisa mempermudah pemeliharaan database? Oke, baik. Pertanyaannya bagus dari orang yang beri kami waktu untuk diskusi untuk menjawab dari soalan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Azhara tadi. Apakah normalisasi yang bisa dilakukan satu kali? Menurut saya itu tidak ya, karena itu harus dilakukan secara bertahap. 1NF, 2NF, dan 3NF itu tergantung dari kebutuhan dari struktur datanya itu sendiri. Bagaimana soal saudari Azhara? Apakah jawabannya memuaskan? Oke, terima kasih. Untuk persoalan yang kedua itu akan dijawab oleh teman saya, Kalian sebut. Silakan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan tadi, yaitu mengapa normalisasi bisa mempermudah pemeliharaan database. Jadi karena data yang rapi dan tidak duplikat membuat proses pencarian, pengeditan, dan pengurus data lebih efisien dan akurat. Apakah saudara terima? Terima. Oke, terima kasih. Baik teman-teman semuanya, nggak kerasa kita sudah berada di penghujung presentasi dan mungkin presentasi saya cukupkan sampai di sini karena di sana ada sudah bahagia dengan yang lain. Mohon maaf apabila presentasi ini kurang dari kata sempurna karena yang sempurna hanya ketika kita masih bersama. Pepatah mengatakan jika ada sumur di ladang boleh kita menumpang jika ada umur yang panjang, percuma kalau kita nggak bisa balikan lagi. Setiap cerita ada titiknya, setiap pertemuan ada akhirnya, dan hari ini izinkan kami mengucapkan satu kalimat. Terima kasih, saya Andre Narahim dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi